darah bangsawan lama. Reformasi ini mengubah Prancis dari sekadar kumpulan wilayah feodal yang longgar menjadi sebuah kerajaan yang terpusat. Birokrasi yang ia bangun, catatan pajak, sistem hukum, dan pengawasan administrasi menjadi fondasi negara modern Prancis. Apa yang dilakukan Philippe Sauve adalah sebuah revolusi senyap. Pedang bangsawan digantikan pena juru tulis. Kekuasaan tanah digantikan hukum negara. 3. Kelahiran Majelis Negara, Etats Generaux. Pada tahun 1302, ia membentuk Etats Generaux. Awalnya, majelis ini hanyalah alat untuk melegitimasi kebijakan pajak dan memperkuat posisi raja. Namun, tanpa ia sadari, ia menanam benih lembaga perwakilan nasional. Di forum itu, suara bangsawan, rohaniwan, dan rakyat mulai didengar, meski hanya sebagai gema kehendak raja. Jauh di kemudian hari. Lembaga inilah yang akan berkembang menjadi bagian dari struktur politik Prancis yang lebih terbuka. Dengan demikian, meski lahir dari niat otoriter, Philip telah membuka jalan bagi ide keterwakilan. Mir, pembubaran Ordo Templar. Keputusan paling terkenal, sekaligus paling kontroversial dalam hidupnya adalah menghancurkan Ordo Templar. Pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober, tahun 1307, para ksatria suci itu ditangkap serentak. Tuduhan bid'ah, sihir, dan penyimpangan dijadikan alasan. Namun di balik tuduhan itu, semua orang tahu, raja menginginkan harta mereka. Dengan menyita kekayaan Templar, Philip menutup salah satu jaringan keuangan paling kuat di Eropa, tetapi tindakannya juga meninggalkan luka sejarah. Hancurnya sebuah ordo, ksatria yang selama 2 abad menjadi simbol keberanian perang salib. Dan dari bara api yang membakar Jacques de Molay, lahirlah kutukan yang masih diceritakan hingga kini. Penutup, Philip Verneper meninggalkan dunia tanpa senyum rakyat, tanpa pelagu pujian, tetapi dengan catatan sejarah yang tebal. Ia mengajarkan bahwa kekuatan negara bisa berdiri di atas gereja, bahwa hukum bisa menjadi pedang, dan bahwa kekuasaan tidak perlu dicintai untuk bisa bertahan. Warisan ini, meski lahir dari tangan besi, membentuk Prancis menjadi negara besar. Namun ia juga meninggalkan bayang-bayang kutukan, intrik, dan darah yang tak pernah benar-benar kering di jalan-jalan Paris. Sang Raja Besi telah pergi, tetapi kerangka kekuasaannya masih berdiri, kokoh, dingin, dan abadi. Di balik namanya ada kisah kemenangan tanpa cinta dan kekuasaan yang lebih panjang daripada hidupnya sendiri. Jika emas adalah darah kerajaan, maka keadilan adalah jantungnya. Tanpa don keadilan, mahkota hanyalah besi, kosong yang berkilau tanpa makna. Takhta tidak boleh tunduk pada dot pedang, juga tidak pada altar. Karena raja yang sejati adalah ia yang menjaga agar pedang dan altar tetap berada di bawah naungan mahkota. Raja tidak boleh tunduk pada emas, sebab emas harus tunduk pada raja.